I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kota Surabaya, kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebesar 3 juta jiwa menjadikannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian bagi Provinsi Jawa Timur. Menjadikan kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Berdiri Tugu Pahlawan yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah. Inilah Surabaya, tempat di mana modernitas dan tradisi bersatu, menciptakan keindahan yang tak terlupakan. Namun, memiliki penduduk sebesar 3 juta jiwa membuat Surabaya tidak lepas dari yang namanya pencemaran. Salah satunya pencemaran sungai akibat pembuangan limbah secara sembarangan. Sungai kota Surabaya seringkali memiliki air berwarna hijau atau coklat keruh dengan permukaan yang tertutupi oleh eceng gondok. Terkadang permukaan air sungai kota Surabaya juga tertutup oleh busa putih. Hal ini disebabkan oleh adanya pencemaran dari limbah rumah tangga dan rumah makan yang dibuang langsung di saluran air yang terhubung di sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Polutan ini menyebabkan penurunan kualitas air dan ekosistem di dalam air. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan melalui ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil fermentasi limbah dapur mentah seperti kulit buah dan limbah sayuran bersama dengan gula dan air. Pada fermentasi bulan pertama, ekoenzim menghasilkan alkohol. Pada bulan kedua, menghasilkan asam laktat. Dan pada bulan ketiga, menghasilkan enzim. Ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Poompanfong, seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang telah melakukan penelitian terhadap ekoenzim sejak tahun 1980-an. Penemuan ekoenzim berawal dari rekam medis Dr. Rosukon yang memiliki riwayat penyakit darah, sehingga membuatnya sukar dengan bahan-bahan kimia. Hal tersebut menjadi motivasinya untuk meneliti enzim sampah, nama awal dari ekoenzim, agar orang-orang yang memiliki riwayat medis yang sama dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa resep asli dari ekoenzim miliknya tidak beliau patenkan, dengan harapan masyarakat dapat dengan bebas membuat ekoenzim temuannya, sehingga masyarakat dapat turut berkontribusi dalam penanganan masalah lingkungan hidup secara luas. Ekoenzim dipilih sebagai solusi, mengingat ketersediaan bahan baku berupa sampah organik di Indonesia sangatlah melimpah. Dilansir dari CNBC Indonesia, pada tahun 2022, sekitar 41% komposisi sampah di Indonesia merupakan limbah sisa makanan yang termasuk limbah organik. Enzim dalam ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk cair untuk mempercepat pertumbuhan tanaman,
memperbaiki kesuburan tanah, hingga menjadi pembasmi hama. Cairan ekoenzim juga dipercaya mampu menguraikan limbah minyak atau grease dalam saluran air dengan adanya kandungan alkohol dan asam yang dimiliki. Mengingat ekoenzim adalah hasil bioteknologi baru, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai metode pengaplikasian, kandungan, dan modifikasi substrat.